Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Mas Hasan M. Nur. Baik, Kembali kita berbincang tentang sebuah novel kehidupan. ya, Kehidupan seorang Pak Samsudin. ya, Jadi ini membicarakan orang. ya, ya. Membicarakan orang atau membicarakan buku ini? Orang yang dibukukan. Orang yang dibukukan. Aduh, indah itu. Saudara penonton dari Jalan Buku Channel, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang lebih jauh dan lebih mendalam, dan kita akan mencoba mendengarkan untayan kata atau penjelasan yang mendayu-dayu dari sang penulis Mas Hasan M. Nur. Kali ini kita masuk dalam pembahasan pada bagian kedua buku Ketika Hati Berkhidmat, Profesionalisme dan Proteksionisme. Lebih khusus lagi dalam subbab tentang Manikam di Walam Sari. Mas Hasan, Ya, di sini antum sebagai seorang penulis kawak. Kawak. Ini kan sebuah buku baru nih. ya, Ya kan, sebuah riwayat hidup yang ditulis dalam bentuk novel, ya, 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 kemudian diajukan dalam bentuk untayan kata ya, yang penuh dengan nilai-nilai kesusastraan. ya, Kan ya. begitu. Metafor ya. Ya, Dalam salah metafor. satu di antara adalah banyak metafor di dalam buku ini. Ya, ya, Kali ini metafor yang dimaksudkan itu adalah Manikam di Walam Sari. ya. Kalau ketemu sama orang Batak, Manikam ini seolah-olah mengatakan kutikam Itu kau. kan, Tapi bukan itu yang dimaksudkan ya, tentunya betul, kan. betul, betul. Mari saya minta sedikit Penjelasan. penjelasan Ya, dari Mas jadi Hasan. sesungguhnya kata manikam di Pualam Sari itu metafor dari sesuatu yang berkualitas, kira-kira begitu. Kata manikam itu artinya permata. Permata, Ya, batu kualitas permata. tinggi. Ya, permata, batu intan permata. ya. Kemudian walam itu marmer. Marmer. Marmer, sari itu inti. Jadi Berarti batu intan ya berada diletakkan di atas marmer. di atas Waduh, marmer luar dan biasa itu. di puncaknya marmer. Jadi Puncaknya inti marmer. itu adalah puncak dari kualitas seseorang. Tapi kira-kira Pak Samsudin punya nggak marmer yang di atas itu? Jangan-jangan dia masih berharap sampai sekarang. Sekarang Mudah-mudahan saya punya kan ya. ya. Kalau marmer sesungguhnya itu dia tidak punya sampai hari ini. Waduh, kasihan. Permata, apalagi batu permata, intan permata tidak punya dia. Lantas Anda ingin menjelaskan apa kalau sementara Pak Ya, Sam sendiri kan jadi nggak begini, punya batu jadi permata begini. itu? Ketika Bang Sam berada di dalam birokrasi itu dia menemukan hal yang Sesuatu yang problematik. sangat bernilai. Sesuatu yang problematik Iya, iya, iya. antara gerakan kualitatif dengan gerakan formalitas. Di situ Apa dia itu? menemukan Maksudnya dia menemukan kualitatif itu apa? kesenjangan di situ. Dia menemukan kesenjangan antara birokrasi yang mengajarkan tentang formalitas, Oh, perburuan prosedur formalitas gitu ya? dengan perburuan kualitas. Iya. Nah, disitulah terjadi kesenjangan. Bang Sam melihat bahwa kok begini ya birokrasi itu kok ketat sekali yang membuat orang itu takut melakukan tindakan-tindakan yang out of the box, kira-kira begitu ya. Orang tidak berkreasi, mengeluarkan kualitas kemampuan terbaiknya untuk menjalani roda organisasi itu tidak terlihat karena semua dikemas dalam formalitas. Jadi orang itu misalnya lebih suka memburu ijazah daripada memperlihatkan kualitas kerjanya, kira-kira begitu. Nah, itulah yang dilihat oleh Bang Sam, itu kualitasnya tidak muncul di tengah-tengah kegiatan birokrasi, dalam hubungan kemanusiaan, itu tidak muncul. Jadi yang ada itu human relation-nya tidak ada. Semuanya serba formal. Apa-apa dikerjakan harus patuh, taat, tunduk pada aturan main, tanpa gerakan kreativitas, kemudian mencoba untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa membantu naiknya kualitas pribadi masing-masing. Jadi semua orang diajarkan bagaimana menaati aturan main
tanpa ekspresi intelektual, kira-kira begitu. Itu mekanisme gitu Ya, ya. Mekanistik kan. mekanisme. Ya Jadi, mungkin itu juga dunia birokrasi itu. ya, jadi Karena kualitas itu tidak muncul. Yang ada itu perburuan formalitas. Pokoknya kalau kita misalnya dia mau menaikkan kum apa segala macam, ya yang penting memenuhi syarat-syarat itu ini. Dia kumpulkan makalah atau apapun bentuknya, yang penting formalitas terpenuhi, dia bisa naik kelas. ya, Tapi yang dibutuhkan itu kan sesungguhnya itu kualitas daripada kerja itu. Buat makalah dibuat dia sendiri atau orang lain yang buat, kira-kira begitu. Nah, itu yang tidak terlihat di dalam birokrasi yang waktu itu ketika Bang Sam berkiprah itu tidak muncul kualitas itu. Semuanya serba formalitas. Makanya ada orang bilang dalam ada gium misalnya, ada yang bilang Profesor GBHN misalnya, ya kan? Guru besar hanya nama, Doktor APBN. iya. APBN itu asal bisa pangkat naik. Tapi ada juga kan di perguruan tinggi itu kan ada juga dosen yang suka mengkoreksi titik koma. Iya. Sehingga dibilang ini, wah ini dosen pembimbing titik koma ini. Masa ngurusi titik koma ya? Sehingga ada juga Iya. doktor di kampus dibilang, itu doktor titik koma. Dia titik koma atau apa yang dimaui Bang Sam itu kira-kira dalam metafor lain itu doktor DKI, doktor karena ilmu, kira-kira begitu. Jadi memang kemampuan keilmuan itu yang tidak muncul, tetapi formalitas yang dipajang di dalam birokrasi itu yang membuat Bang Sam mengkritisi. Ini tidak pas untuk kalau kita ingin memperbaiki keadaan bangsa ini. Itu kira-kira. Analog dengan itu, kita agak bergeser sedikit dari pembahasan ini, kita coba analogkan dengan banyaknya gelar yang bertaburan sekarang. Betul. Seperti profesor, doktor, tahu-taunya profesor, tahu-taunya doktor. Doktor, gitu. ya. Itu tadi. Profesor, doktor, pokoknya gelarnya asal memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh birokrasi. Entah persyaratan yang dipenuhi itu dibuat orang lain atau dia buat sendiri, itu tidak penting. Yang penting persyaratnya terpenuhi. Ya, tapi kan persyaratan itu kan kalau di birokrasi ditetapkan berdasarkan KPI, Key Performance Indicator ditetapkan oleh birokrasi itu sendiri. Betul sekali. Nah, kalau persyaratan terpenuhi ya sudah lanjut itu. Jadi dapat doktor, dapat profesor, ya terpenuhi persyaratannya udah profesor. Ya. Entah kualitasnya seperti apa. Ya, sesungguhnya Mas Hasan ingin menyampaikan pesan apa di sini? Ya, di dalam Bapak. Jadi kalau bisa, ini menurut Bang Sam itu yang paling pokok itu kemampuan, ya formalitas oke. Tapi kualitas juga harus oke. Sehingga keseimbangan antara kualitas dan formalitas itu berjalan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh birokrasi itu sendiri. Memang bahwa kualitas tanpa formalitas juga tidak itu nanti akan menimbulkan kekacauan, kerancuan di dalamnya. Banyak orang yang berkualitas tapi tidak menaati aturan main. Ya, dia pokoknya asal ini gitu kan. Karena dia merasa hebat, merasa punya kemampuan lebih, lalu dia tidak mengikuti aturan main. Nah, inilah yang jadi problem di sana. Nah, itu dilihat oleh Bang Sam bahwa ada kesenjangan antara kualitas dengan formalitas. Nah, bahwa kualitas oke, formalitas oke, tetapi dua-duanya seimbang berjalan. Iya. Nah, itu yang yang dilihat oleh Bang Sam. Makanya Bang Sam melihat bahwa tidak terjadi keseimbangan itulah yang menimbulkan masalah. Banyak orang tidak mau datang ke kantor karena takut menghadapi birokrasi yang serba formal itu. Iya. Jadi ada kawan yang mengalami depresi, frustrasi gara-gara formalitas itu. Bahkan baru-baru ini misalnya ditulis oleh Dahlan Iskan. Itu menceritakan bagaimana orang mau meraih doktor, profesor dengan segala formalitas yang sebenarnya tidak penting. Karena bukan itu kualitas yang dibutuhkan. Nah, tapi karena sudah ada aturan main yang mengatur begitu, ya apa boleh buat. Jadi kalau misalnya dipersoalkan, hanya dijawab dengan aturannya seperti itu. Jadi bagaimana? Berarti untuk mengatasi situasi seperti itu, seseorang mungkin diharapkan harus memiliki kemampuan daya untuk
berekspresi, Berekspresi. dalam bentuk berkreasi, berkreasi. mensiasati berbagai Betul. macam ketentuan-ketentuan yang sangat birokratis Betul. dan formalistik itu. Betul. Bahkan di sini kan Bang Sam mengutip beberapa tulisan orang tentang bagaimana anak-anak yang tidak mau masuk sekolah hanya karena takut dengan serba formal di dalamnya. Nah, jadi hobi sekolah itu gara-gara sekolah terlalu birokratis. Begitu pula kantor yang terlalu birokratis itu juga mengganggu mental psikologis para karyawannya. Depresi, frustrasi menghadapi formalitas-formalitas yang sebenarnya tidak mendukung kualitas. Oh, Nah, itu begitu. yang dipersoalkan oleh Bang Ham di dalam tema ini. Ya, begitulah penonton Jalan Buku Channel, pesan yang hendak disampaikan dalam perjalanan hidup seorang Pak Sam, Ya. khususnya di dalam bab bagian ini di bagian ketiga ya, bagian Ya. kedua ya. Ya, Bagaimana upaya untuk melakukan membangun sebuah profesionalisme bak manikam di Pualam Sari. Pualam Sari. Jadi memang Bang Ham ini menggambarkan bahwa ternyata di dalam birokrasi itu kualitas itu mahal sekali. Ya, Sesuatu yang sangat mahal. Jadi ibarat Pualam manikam di Pualam Sari itu. Jadi dia tinggi sekali, tidak bisa dijangkau oleh para karyawan karena semua diatur serba formalitas itu. ya. Nah. Karena itu setelah tadi kita berbincang, bagaimana selanjutnya kita akan bahas dalam Episode berikutnya. episode berikutnya. Ya. Salam jumpa kembali para penonton Jalan Buku Channel. Bilai topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.